Sore ini habis hujan. Tadi pas hujan aku mendengar ceramah dai ambasador ya yang ada di Brunei Darussalam itu, kalau nggak salah tahun 2023 ya, Ustadz Lukmanul Hakim LC ya. Jadi di akhir ceritanya dia itu bercerita seperti ini kurang lebih ya. Suatu hari ada seorang anak kecil ya. Anak kecil ini sangat disayangi oleh keluarganya ya. Suatu hari dia memiliki baju yang baru ya, yang ia pakai untuk ketemu dengan teman-temannya nanti di sekolah. Singkat cerita, ternyata celananya itu kepanjangan ya, kepanjangan 10 cm. Akhirnya dia yang biasa disayang, biasa dibuat bahagia oleh keluarganya, dia langsung minta tolong kepada ibunya. Ibu, tolong potongkan celana saya karena kepanjangan 10 cm. Terus biasanya ibunya itu langsung mengiyakan, tapi saat itu memang ibunya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya ibunya bilang, nanti anak ya, nanti gitu. Terus akhirnya si anak ini gak sabaran. Akhirnya dia datang ke neneknya. Nek, tolongin adik. Ya, dek, ada apa cucung tercinta gitu ya. Celanaku kepanjangan nek, besok mau dipakai untuk ketemu teman-teman ya, karena ada acara gitu kan. Neneknya bilang, aduh cung, nenek lagi nonton gitu ya, tanggung kalau ditinggal nanti nenek gak tahu alur ceritanya gitu ya, karena nontonnya di televisi biasa jadi nggak bisa di replay ya, berbeda kalau nonton di channel lain seperti YouTube atau di Instagram ya. Terus si adik ini dengan sangat kecewa, akhirnya dia ingat masih ada kakak ya, masih ada kakak perempuannya. Terus dia langsung lari terburu-buru ke ruangan kakaknya. Kak, tolongin adik dong. Ya dek, ada apa? Tolong ini celana adik ini kepanjangan, tolong dipotongin 10 cm aja gitu ya. Nah akhirnya si kakaknya itu tadinya mau nolong, tapi teringat tugas kuliahnya itu numpuk, kalau nggak dikerjakan hari itu nanti ketinggalan. Akhirnya si adik ini, si kakaknya bilang ke adiknya itu, maaf ya adik ya, kakak nggak bisa bantu gitu ya. Akhirnya adik ini merenung ya dari kejadian awal itu ya, pagi, siang sampai sore, sehingga pas datang malam dia udah nggak ada harapan lagi untuk memotong celananya. Tapi sebenarnya bisa dipotong sendiri, tapi mungkin kurang rapi ya, karena dia itu biasa dimanja mungkin ya. Akhirnya dengan berat hati dia bilang di dalam hatinya gini, wah loh kak, saya nanti diketawain sama teman-teman nih karena celana saya kepanjangan gitu ya. Akhirnya si adik ini sambil memikirkan hal itu ketiduran, dan celana tadi yang dibawa ke ibunya, ke neneknya, kemudian ke kakaknya itu ya, terbawa tidur di peluknya gitu ya. Kemudian suatu malam, di malam yang sama ya, ketika adik ini sudah tidur, ibunya juga mau tidur, tapi ibunya teringat, oh iya ya, anakku itu tadi minta tolong dipotongin celananya. Akhirnya datang dia ke kamar anaknya tadi. Oh ternyata udah tidur. Diambil pelan-pelan itunya apa, celananya. Akhirnya dipotong 10 cm seret gitu ya. Setelah itu dijahit dengan rapi dan ditaruh di tempat dia tidur lagi ya. Kemudian jarak berapa menit, ternyata neneknya tadi gelisah sebelum tidur. Aduh kasihan cucuku ya, tadi minta tolong belum diturutin. Akhirnya dia masuk ke tempat cucunya tadi, ke kamar cucunya, diambilnya celananya tadi, dipotonglah 10 cm karena tadi mintanya 10 cm. Nah kemudian dia taruh lagi di mana, di tempat cucunya. Kemudian dia pergi ya. Kemudian sebelum tidur juga kakaknya sama punya kepikiran, karena dia sayang banget sama adiknya. Akhirnya kakaknya datang ke kamarnya dan mengambil celana itu dan dipotong 10 cm juga, karena kebetulan
di rumah mereka itu ada alat jahit yang digital itu ya, yang mantap. Nah, singkat cerita, besoknya pagi si ade ini tadi mandi ya, terus tidak sadar kalau celananya tadi sudah dipotong 3 kali ya, karena dia mintanya 10 cm dipotong karena sudah 3 kali, sehingga kekurangan 20 cm. Akhirnya dia pakai. Ternyata setelah dipakai dia teriak, "Mama, ada apa dek? Ngapa celana aku cantung?" katanya. Oh, ternyata tadi ketika dia teriak itu neneknya sama ayunya itu datang juga. Akhirnya mereka senyum-senyum. Ya Allah, berarti kalian ikut motong juga? Iya, kata. Astagfirullah. Ternyata itu ya. Jadi hikmahnya apa? Nah, hikmahnya itu kalau kebaikan ditunda-tunda itu bisa jadi merugikan kita atau merugikan orang lain gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya niat untuk berbuat kebaikan, cepatlah berbuat kebaikan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita harus mandiri ya. Harus mandiri gitu ya. Kemudian jangan lupa kita ajari ilmu agama dengan baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya itu melanjutkan hadis tadi ya. Bersegeralah kalian melakukan hal kebaikan, karena kalian akan hidup di akhir zaman yang mana penuh dengan fitnah. Fitnahnya itu seperti gelap gulitanya malam. Bisa jadi seorang laki-laki itu ya, paginya masih mukmin, kemudian sorenya sudah kafir, sehingga ketika pagi dia ingin melakukan kebaikan namun ditunda-tunda, ternyata di sore hari dia sudah kafir, akhirnya tidak jadi melakukan hal kebaikan. Kemudian di sore harinya dia mukmin, kemudian dia ingin melakukan hal kebaikan, akan tetapi apa? Di pagi harinya dia menjadi kafir. Wa na'udzubillahi min zalik. Untuk itu kita harus menjaga akhlak, menjaga iman kita, menjaga agama Islam kita. Dan di akhir hadis ini ditutup dengan betapa banyak manusia ya menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang sementara, dan itu terjadi di akhir zaman ini. Wa na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua ya. Saya berharap semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan barisan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Terima kasih.